Kita awali perjumpaan perdana persekutuan doa di masa Paskah tahun 2021. Kita berharap terus dapat menguatkan satu dengan yang lain walaupun tidak dapat berjumpa, baik dalam doa maupun sapaan firman melalui grup WA maupun kanal YouTube. Yang tentunya Bapak, Ibu, Saudara bisa memilih sumber sapaan dari sumber manapun yang mungkin berkenaan di hati, lebih cocok, lebih pas atau menarik sajiannya, baik dari segi kualitas audio, kamera, isi renungan, pengisi renungan, atau pujian, bahkan latar belakang sajian. Kami terus memberikan yang terbaik, terus belajar, mengevaluasi walaupun dalam keterbatasan banyak hal, tetapi kami terus bersemangat dan memberi yang terbaik. Tentu masih ada kekurangan di sana-sini. Mari terus kita dukung, cintai dan hargai karya dan pelayanan gereja kita saat ini dan yang akan datang. Gereja digital menjadi pilihan dan cara hidup bergereja di masa yang akan datang. Kiranya terus kita pergumulkan. Mari kita masuk pada saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup. Kita pujikan Kidung Jemaat 369A bait yang pertama dan yang kedua, sebagai kita mengawali persekutuan doa saat ini. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Ya Bapa, kami berterima kasih masih terus dapat berkarya di tengah pandemi ini. Kami masih Engkau tumbuhkan semangat dan optimisme di saat ini. Kami juga terus Engkau perlengkapi dalam banyak hal untuk dapat terus memberikan yang terbaik bagimu dan sesama kami di saat-saat sulit. Terima kasih kami boleh juga melakukan aksi puasa, berderma dan berdoa sebagai cara hidup kami yang harus kami biasakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Kristus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di persekutuan doa pada masa Paskah yang pertama ini, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Di Lukas pasal 23 ayat 34 yang
demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan sekalian yang saya hormati, saya cintai, di persekutuan doa yang pertama di masa Paskah 2001 ini, kita bersama-sama akan melihat ucapan Yesus ketika dia berada di kayu salib, merupakan doa yang dipanjatkan kepada Bapa. "Ya Bapa, ampunilah mereka." Siapakah yang dimaksud mereka dalam ucapan tersebut? Mereka adalah golongan orang Farisi atau ahli Taurat, yakni orang-orang yang menguasai hukum Taurat, tetapi menerapkan jauh dari kasih. Juga golongan orang Israel atau Yahudi, yakni orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat, tapi melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mereka adalah juga prajurit-prajurit Romawi. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan keputusan-keputusan Romawi, bahkan keputusan ilegal sekalipun. Semua golongan mewakili manusia yang telah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Tidak tahu artinya tidak tahu bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak pada yang lemah dan sering berbuat kasih kepada siapapun. Mereka begitu antusias menghukum dan menikmati keberhasilan mereka dalam menghukum, karena mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka hukum adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang sebagai juru selamat semua orang yang berdosa. Ampunilah mereka artinya Yesus penuh kasih, kemurahan hati Allah seolah-olah tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci atau memanfaatkan keadaan untuk turut menyingkirkan Yesus. Arti yang lain, Yesus sedia berkorban bagi manusia yang berdosa. Dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah korban. Pada saat itu Tuhan Yesus sendiri mau menjadi korban pengganti supaya manusia diampuni dan diselamatkan. Saudara-saudara, melalui perkataan Yesus di kayu salib, kita dijadikan suluh untuk mengobarkan kasih kita pada Tuhan. Lihatlah dan ingatlah bahwa Kristus menderita demikian hebat. Pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan, Yesus berseru kepada Allah Bapa, meminta supaya orang-orang yang telah menyakitinya itu diampuni. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ucapan Yesus yang meminta Bapanya mengampuni orang-orang yang telah menyebabkan penderitaannya menarik untuk kita renungkan sepanjang hidup kita. Mereka secara sadar menuduh Yesus melakukan kesalahan, namun mereka tidak mengerti karena tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Bahkan yang lebih tidak mengerti, mereka menyalibkan juru selamat dunia. Mari kita bercermin. Yang pertama, menerima kenyataan diri terlebih kekurangan dan keberdosaan kita. Bukankah kita seringkali merasa diri benar, merasa diri hebat? Mungkin saat ini karena kita digelapkan oleh dosa sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Kita yang tidak mampu mengenali kebenaran, dosa membuat kita lupa dan tidak lagi mampu memahami diri kita. Kita tidak mengenal siapa kita dan bagaimana seharusnya kita. Ampunilah kami, karena kami seringkali tidak tahu apa yang kami perbuat. Sudah bersyukurkah kita? Ya Tuhan, kami bersyukur, sebab Tuhan mengingatkan kami akan dosa dan tetap sedia mengampuni kami. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasa syukur dan kagum atas doa Yesus memohon pengampunan bagi orang yang menganiayanya akan jadi berkat orang di sekeliling kita. Ketika sikap Yesus ini mengubahkan kita menjadi orang yang berkemurahan hati. Ya Bapa, ubahlah kami menjadi murid yang berkemurahan hati. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup penuh pengampunan.
selalu memohon ampun padanya, dan penuh pemaaf pada sesama. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 457 bait pertama dan kedua, Ya Tuhan tiap jam. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, seringkali kami tidak mudah menerima kekurangan diri, cenderung menyalahkan orang lain, bahkan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mohon pertolongan-Mu agar kami punya hati yang lapang dan tulus, sehingga kami bisa belajar menerima dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya Tuhan, di saat ini kami juga berdoa bagi dunia ini, supaya kami manusia berperan aktif dalam mengurangi jumlahnya korban. Bukan hanya doa tapi tindakan kami ya Tuhan, yang disiplin 5M, sehingga kerja keras pada medis tidak sia-sia. Berkati juga terhadap upaya kesembuhan yang kami usahakan, baik karena COVID atau penyakit lain, agar kami juga untuk tetap menjadi contoh dalam setiap perilaku hidup kami, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati setiap rezeki kami, kesehatan kami, jodoh kami, masa depan kami, sekolah kami, orang tua kami, dan anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan doa ini dan ampunilah dosa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah perjumpaan kita, tentu jauh dari sempurna. Kiranya dapat dimaklumi, tetap disiplin 5M, memakai masker dimanapun, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Terus dukung channel kami dalam share, subscribe, likes. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.